Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa sairi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila arwahi asatidatina wa masyayikhina wa sairil ulama'il amilin al-mukhlasin wal awliya'il muqarrabin, wa khususan ruhi muallifi hadzal kitab al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bimadadihi, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para asatidz sekalian, para santri rahimakumullah wa as'adakumullahu lailatakum. Malam ini kita akan memulai kajian kitab Ihya Ulumuddin, salah satu karya terbaik dan paling terkenal dari Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Semoga dengan mengkaji kitab ini kita sama-sama bisa menimba ilmu dan memperoleh barokah dari beliau, sekaligus untuk upaya mengisi hari-hari libur di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan dalam kondisi kita semua prihatin dengan menyebarnya pandemi virus COVID-19 ini. Jadi itu tujuan utamanya. Kita mencoba menimba ilmu dan barokah dari Imam Al-Ghazali dan kitab Ihya Ulumuddin ini. Meskipun live streaming ini bonus, jadi di streaming atau tidak, kita akan tetap mengadakan kajian kitab untuk mengisi liburan ini. Mudah-mudahan dengan disiarkan secara langsung, ini merupakan bagian dari ta'miman lil faidah, bahwa faidah dari kita mengaji kitab ini bisa menyebar lebih luas lagi, sehingga para ustaz, para nyai yang ada di rumah-rumah, para alumni, para santri yang sedang berlibur bisa juga ikut bersama-sama kita mengkaji dan menimba ilmu serta barokah dari kitab Ihya Ulumuddin ini. Tapi tentu saja kita tidak akan mengkaji kitab Ihya ini dari awal. Kita mencoba memulai dari Kitabu Asroris Shaum sesuai dengan munasabah kita, yaitu dalam 3 atau 4 hari lagi kita sudah akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Sebagai pengantar para asatidz dan santri sekalian, kitab Ihya Ulumuddin ini adalah salah satu kitab yang paling berpengaruh dalam tradisi intelektual umat Islam. Dia dipelajari oleh banyak orang, sehingga bahkan Imam An-Nawawi pernah menyatakan dalam sebuah dawuh beliau, kadal ihya ayyakuna Qur'anan. Jadi ihya itu hampir seperti Al-Quran. Kata para komentator terhadap pernyataan Imam Nawawi ini, mereka menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Imam Nawawi itu adalah dari sisi popularitas dan banyaknya
kitab Ihya ini dibaca dan dipelajari, sehingga popularitasnya itu kira-kira ya mendekati gitulah, mendekati bagaimana Al-Quran kita pelajari dan kita baca. Kemudian saking berpengaruhnya kitab ini, ada bahkan sebagian orang yang menyatakan bahwa bunyinya kira-kira begini: lau zahabat kutubul islami kulluha, seandainya semua kitab tentang agama Islam ini hilang, musnah, wa baqiyal Ihya, dan hanya tersisa kitab Ihya Ulumuddin ini, la'aghna amma zahab. Jadi kitab Ihya satu ini saja sudah bisa memenuhi kebutuhan kita terhadap kitab-kitab semua yang hilang itu. Jadi antum bisa bayangkan betapa istimewanya kitab Ihya ini di hati umat Islam yang mempelajari dan membacanya di sepanjang masa dan di berbagai tempat di belahan dunia. Nah, malam ini kita akan memulai mempelajari kitab yang penuh barokah ini, dan kita akan memulainya tidak dari awal tetapi dari Kitabu Asroris Shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Asroris Shaum. Asror itu jamak dari sirrun, artinya rahasia. Semua ibadah yang termasuk ke dalam rukun Islam selain syahadat itu dinyatakan atau diawali oleh Imam Ghazali dalam judul masing-masing babnya itu dengan kata-kata asror. Kitabu Asroris Shalah, Kitabu Asroris Shaum, Kitabu Asroril Hajj, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa yang diinginkan oleh Imam Ghazali itu, ketika kita mempelajari tentang ibadah-ibadah itu, kita mempelajari bukan hanya hukum-hukum lahiriahnya saja, hukum-hukum yang menentukan sah atau tidak sahnya ibadah itu, tetapi juga asrornya, rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, sehingga amal ibadah yang kita lakukan itu berpotensi lebih besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau menyebutkan dalam bagian judul dari sekian banyak bab-bab atau kitab dalam Ihya Ulumuddin ini dengan mengawalinya dengan kata-kata asror, rahasia-rahasia. Kemudian ada kata as-shaum di sini. Kita tahu semua bahwa as-shaum itu masdar dari kata kerja shoma yasumu, dan masdar dalam fi'il tsulasi itu kata para ulama shorof itu secara umum bersifat sama'i, bukan kiasi. Artinya tidak mengikuti satu standar yang bisa diberlakukan untuk semua jenis masdar itu. Makanya ada soma yasumu sauman, ada juga yang menyebutnya masdarnya dengan siam. Qoma yakumu, tidak qauman tetapi qiyam. Nah, itu masdar yang sulasi. Nah, dalam Al-Quran kata yang menunjuk puasa sebagai ritual ibadah yang kita lakukan itu selalu menggunakan kata siam, tidak menggunakan kata shaum. Jadi ada sekian banyak kata siam itu terulang dalam Al-Quran, termasuk diantaranya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam, uhilla lakum lailatas siam, fafidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Sementara kata shaum itu hanya disebutkan satu kali di dalam Al-Quran, dan itu tidak menunjuk kepada sebuah ibadah yang kita kenal dengan nama puasa sekarang itu. Itu hanya disebutkan dengan mengutip pernyataan Sayyidatuna Maryam alaihissalam ketika beliau melahirkan Nabi Isa alaihissalam, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk faquli inni nazartu sauma
falan ukallimal yauma insiyah. Itu. Oh, nazartu lirrahman, inni nazartu lirrahmani sauma. Jadi katakanlah wahai Maryam, kalau kamu ketemu dengan orang, katakanlah wahai Maryam bahwa inni nazartu sauma, saya bernazar untuk melakukan saum. Saum di situ ada ikhtilaf memang di kalangan para mufassir, tetapi sebagian dari mereka menyatakan bahwa saum yang dimaksud di situ bukan saum dalam pengertian puasa yang kita lakukan sekarang, tetapi saum dalam pengertian puasa bicara. Falan ukallimal yauma insiya, saya hari ini tidak akan berbicara dengan manusia manapun. Sehingga karena itu kemudian di kalangan para ulama itu muncul diskusi yang cukup seru tentang sebetulnya siam dengan saum itu beda enggak maknanya. Sebagian bilang beda, jadi saum itu lebih umum daripada siam. Sebagian bilang enggak ada bedanya, siam dan saum sama. Nah, kita biasanya memperlakukan kata siam dan saum itu dalam pengertian yang sama. Karena itu dalam niat puasa kita akan menyebutnya dengan yang masyhur itu nawaitu sauma ghadin, tidak menyebutnya dengan nawaitu siyama ghadin. Jadi itu tentang judul bab yang malam ini kita akan baca. Kitabu Asroris Saum. Imam Ghazali juga menggunakan kata as-saum di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Allazi a'zama, yang memberikan dalam jumlah yang besar, ala ibadihi, kepada hamba-hambanya, al-minnata. Al-minnah itu dalam kitab Ithaf diartikan sebagai an-ni'mah as-saqilah, nikmat yang besar, nikmat yang berat, nikmat yang berharga. Bima dafa'anhum kaidah syaitani wa fannah. Bima dafa'anhum, dengan, jadi bagian dari nikmat itu adalah bahwa Allah dafa'anhum, mencegah dari mereka, kaidah syaitan, tipu daya setan, wa fannah. Fannah itu artinya makrah, tipu daya juga, jadi tipuan dan tipu daya setan. Jadi di bagian awal ini Imam Ghazali sudah memulai Kitabus Saum ini, Kitabu Asrori Saum ini dengan menjelaskan bagaimana kita ini sebetulnya diberi nikmat yang luar biasa besar oleh Allah, karena kita diberi pengetahuan tentang bagaimana cara kita melindungi diri dari godaan setan. Itu nikmat yang luar biasa besar, kata Imam Ghazali. Nanti kita akan tunjukkan di sini bahwa Imam Ghazali ini memberikan muqaddimah yang luar biasa bagus dalam kitab Asrarus Saum ini. Kalau dalam kajian balaghah itu disebut dengan bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu maksudnya keterampilan dari seorang penulis untuk memilih bagian dari muqaddimah atau pembuka dari khutbahnya, dari kitab yang dia tulis, dengan ungkapan-ungkapan yang sesuai, yang menunjukkan kira-kira nanti di dalam khutbah atau di dalam kitabnya dia mau menulis apa. Nah, Imam Ghazali memulainya dengan menunjukkan kepada kita semua bahwa salah satu nikmat paling besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bahwa Allah membuat kita mengetahui cara bagaimana menghindar dari godaan setan. Waradda amalahu wa khayyaba dhannahu, dan menolak, dan Allah menolak amalahu, cita-citanya setan itu sehingga tidak terwujud, wa khayyaba dhannahu, dan menggagalkan dhannahu, persangkaan dari setan bahwa dia bisa mengganggu semua manusia. Idz ja'ala as-sauma, ketika Allah ja'ala, menjadikan as-sauma, puasa itu, hisnan, benteng, li auliyaihi, bagi wali-walinya, bagi kekasih-kekasihnya, wa junnatan, dan perisai. Ini jelas menunjuk kepada sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, as-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Wa fataha lahum bihi abwabal jannah, dan Allah fataha, membuka, lahum, bagi mereka, bagi aulia, bagi kekasih-kekasihnya itu, bihi, dengan puasa, abwabal jannah,
pintu-pintu surga. Nanti di bawah kita akan pelajari hadisnya itu, bahwa Rasulullah pernah bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau Ramadan datang maka Allah membuka, maka dibukakan pintu-pintu surga. Wa arrafahum, dan Allah memberitahu mereka, memberitahu para aulia tadi itu, anna wasilata syaitan, bahwa wasilahnya setan, bahwa jalan aksesnya setan ila qulubihim, kepada hati mereka itu adalah asyahwat al-mustakinnah, adalah syahwat-syahwat, keinginan-keinginan al-mustakinnah yang tersembunyi. Dibaca dengan tasydid di atas nun, al-mustakinnah. Nah, ini pentingnya kita belajar ilmu shorof di sini. Sebab al-mustakinnah itu bisa dibaca dengan al-mustakinah, bisa dibaca dengan al-mustakinnah. Kalau dibaca dengan al-mustakinah itu artinya berasal dari kata sakanah, artinya tenang atau rendah. Sementara kalau kita baca dengan tasydid al-mustakinnah ala wazni al-mustaf'ilah, itu berarti berasal dari kata kanna yakinnu yang artinya sembunyi. Sehingga al-mustakinnah itu artinya yang tersembunyi. Jadi berbeda di tasydid saja, tetapi itu sudah menunjukkan perbedaan makna yang besar. Wa inna atau wa anna biqom'iha wa arrafahum anna biqom'iha, dan Allah memberitahu kepada para aulia tadi itu, anna biqom'iha, bahwa dengan mengalahkan nafsu syahwat itu, tusbihun nafsul mutmainnah, maka jiwa-jiwa yang tenang, an-nafsul mutmainnah, tusbihu menjadi zahiratas syaukah. Zahiratas syaukah itu berarti memiliki kekuatan yang zahir, yang unggul, yang nampak. Fi qasmi khasmiha, dalam mengalahkan musuhnya, yaitu setan tadi itu. Qawiyatal munnah, dan memiliki kekuatan yang nyata. Ini masih muqaddimah ini. Wassalatu ala Muhammadin, semoga salawat dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi besar kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qaidil khalqi, pemimpin makhluk, wa mumahhidis sunnah, dan yang mumahhid, yang meratakan atau memudahkan jalan as-sunnah, wa ala alihi wa ashabihi, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, salawat itu, zawil absari tsaqibah, yaitu sahabat-sahabat beliau yang zawil absari tsaqibah, yang memiliki al-absar. Al-absar artinya penglihatan atau pendapat, as-tsaqibah artinya yang terang. Maka di dalam surah At-Tariq itu kan disebutkan was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib itu artinya adalah bintang yang terang benderang, tsaqib. Makna dasarnya tsaqobah itu artinya sebetulnya memecah atau membelah, tsaqobah. Kenapa kemudian bintang yang terang itu disebut dengan an-najmu tsaqib? Karena dia seakan-akan dengan cahayanya yang terang itu membelah kegelapan. Maka disebut dengan an-najmu tsaqib, yang kemudian diartikan sebagai bintang yang terang benderang. Nah, di sini para sahabat itu disifati dengan al-absar, zawil absari tsaqibah, yang memiliki penglihatan atau pendapat yang terang benderang. Wal uqul al-murajjahah, wal uqulil murajjahah, dan akal-akal yang murajjahah. Murajjahah itu berasal dari kata rojahah. Rojahah itu biasanya dulu merujuk kepada timbangan. Untung kalau melihat timbangan atau mizan itu kan biasanya sebuah benda yang memiliki dua, dalam bahasa Arabnya itu kaffah, dua kaffah. Kalau untuk membayangkan timbangan itu kan sebuah benda yang kemudian kira-kira begini, ada dua sisi di sini. Kalau kita mau menimbang sesuatu, kita kan meletakkan satu benda di sebelah sisi, kemudian benda lain yang digunakan sebagai ukuran timbangannya di sisi yang lain. Itu kan mizan, begitu timbangan. Nah, begitu ada satu benda yang lebih berat dibandingkan dengan benda lain di sisinya, itu disebut dengan rojaha. Benda ini rojahahu, benda yang satu ini mengungguli benda yang di sebelahnya tadi itu. Sehingga
Karena itu kemudian ada istilah tarjih. Tarjih itu berarti mengunggulkan satu pendapat dibandingkan dengan pendapat yang lain, atau mencari mana pendapat-pendapat yang lebih tepat dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang lain. Itu digunakan secara luas. Ada tarjihul ahadis misalnya dalam ilmu hadis, bagaimana kita mengunggulkan satu hadis yang lebih memenuhi syarat kesohihan dibandingkan dengan hadis-hadis lain yang lebih lemah misalnya. Atau saudara-saudara kita di Muhammadiyah misalnya menggunakan istilah itu, majelis tarjih misalnya, karena mereka membayangkan bahwa majelis itu akan menyeleksi pendapat-pendapat yang ada, kemudian memilih dari sekian pendapat yang ada itu pendapat yang paling benar atau yang paling tepat. Nah, di sini disebutkan al-uqul al-murajjahah, akal-akal yang unggul, kira-kira begitu terjemahannya. Jadi sahabat itu disifati dengan zawil uqulil murajjahah, orang-orang yang memiliki akal-akal yang unggul. Wasallama tasliman katsira. Dan ya, kalau kita mengkaji sejarah para sahabat itu, kita bisa melihat bahwa mereka memang punya kemampuan-kemampuan yang hebat, termasuk dalam aspek intelektual. Misalnya ada seorang ahli Al-Quran, sahabat namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Oleh Rasulullah pernah diminta untuk mempelajari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasanya orang-orang Yahudi. Zaid bin Sabir itu mempelajarinya hanya dalam waktu sangat singkat, 3 hari atau seminggu gitu. Bayangkan dengan kita yang mempelajari bahasa Arab dan bahasa Inggris bertahun-tahun itu. Jadi Zaid bin Sabir itu sahabat radhiyallahu anhu, punya kemampuan yang luar biasa, dan ini menunjukkan bahwa sahabat itu memang memiliki disifati dengan zawil uqul al-murajjahah. Taib amma ba'du. Kita masuk ke dalam pembahasan tentang saum dalam kitab Ihya ini. Imam Ghazali berkata dalam bagian ini kemudian, fa inna sauma amma ba'du fa inna sauma, sesungguhnya puasa itu rubu'ul iman, adalah seperempat dari keimanan. Bagaimana Imam Ghazali membangun logika itu, membangun pernyataan beliau bahwa puasa itu adalah seperempatnya iman, dengan menggunakan 2 hadis. Yang pertama, bimuqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu nisfus sabri, puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Nah, di sini tentu saja ada pertanyaan, bagaimana mungkin puasa itu disebut sebagai separuh dari kesabaran? Dalam kitab Ithaf itu disebutkan begini penjelasannya. Jadi as-sabru itu, bersabar itu secara umum kan dibagi menjadi berbagai macam. Yang paling masyhur itu dibagi menjadi tiga macam. As-sabru ala ta'ah, bersabar melakukan ketaatan. Jadi kalau kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu sebetulnya kita sedang bersabar melakukan ketaatan itu. Kemudian yang kedua, as-sabru anil ma'asi, bersabar menjauhi maksiat. Yang ketiga, as-sabru alal masaib, bersabar menghadapi musibah. Tetapi 2 itu sebetulnya sudah cukup untuk mewakili sabar. Jadi sabar itu memiliki 2 dimensi. Dimensi yang pertama itu sabar melakukan kebaikan. Yang dimensi yang kedua, sabar menjauhi keburukan atau menghadapi musibah. Nah, puasa itu adalah bentuk sabar yang kedua tadi itu. Sabar meninggalkan. Kita kan puasa sebetulnya tidak melakukan apa-apa, kita meninggalkan dalam puasa itu. Kita meninggalkan makan, kita meninggalkan minum, kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, karena itulah, karena puasa itu mewakili satu dimensi dari sabar itu, maka dia disebut dengan nisfu sabri, separuh dari kesabaran. Meskipun ada juga misalnya ketika kita menemukan ayat yang masyhur itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, itu sebagian mufassir menafsirkan as-sabru itu dengan puasa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah itu artinya mintalah kamu pertolongan, mintalah kamu bantuan kepada puasa dan sholat.
Ista'inu bis-sabri was-shalah. Nah, itu pertama. Jadi ini hadis pertama yang digunakan oleh Imam Ghazali untuk membangun argumen bahwa puasa itu adalah separuh dari keimanan. Hadis yang kedua, wa bi muqtada qoulihi sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisful iman. Jadi tadi pertama, puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Bagian yang kedua, kesabaran itu adalah separuh dari iman. Iman misalnya diparuh jadi dua, separuhnya adalah sabar. Sabar itu diparuh lagi menjadi dua, separuhnya adalah puasa. Maka puasa itu kalau dinisbatkan kepada keimanan secara keseluruhan, itu berarti menjadi seperempatnya. Jadi dua hadis ini digabungkan oleh Imam Ghazali untuk mengambil kesimpulan bahwa puasa itu adalah seperempat dari keimanan. Nah, tentang separuh yang lain dari iman itu apa? Asyukru. Jadi al-iman itu nisfani, dalam hadis yang lain disebutkan al-iman itu nisfani. Iman itu ada dua bagian. Nisfun sobrun atau nisfu sobrin wa nisfu syukrin atau nisfun syukrun. Separuhnya itu adalah sabar, separuhnya adalah syukur. Jadi orang kalau dia bisa bersabar, bisa bersyukur dalam pengertian yang sesungguhnya, maka dia sudah memenuhi kualifikasi dari iman secara keseluruhan. Itu pertama. Jadi ini di bagian-bagian awal ini Imam Ghazali mencantumkan sekian banyak dalil untuk menunjukkan bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang istimewa. Ini yang pertama, dalil yang menunjukkan bahwa puasa itu adalah seperempat dari keimanan kita. Seperempat itu besar. Jangan dibayangkan kemudian bahwa karena seperempat maka nilainya kecil. Seperempat itu besar. Kalau seperempat dari keimanan itu luar biasa besar, itu luar biasa besar. Sehingga ini fadilah pertama yang ditunjukkan oleh Imam Ghazali tentang puasa. Kemudian yang kedua, summa huwa di sini adalah saum. Puasa itu mutamayyizun. Mutamayyizun artinya memiliki keistimewaan atau memiliki perbedaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Bi khosiyatin nisbah, dengan kekhususan nisbat ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min baini sairil arkan, di antara sekian banyak rukun-rukun Islam yang lain. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya bahwa puasa memiliki kekhususan nisbat kepada Allah langsung? Itu diambil dari hadis yang lain. Ini hadis qudsi. Idz qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fima hakahu anhu, sebagaimana yang diceritakan atau diriwayatkan anhu dari Allah Subhanahu wa taala, nabiyuhu, nabinya, diriwayatkan oleh nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda atau firman Allah dalam hadis qudsi berikut ini yang berbunyi, kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Semua kebaikan itu pahalanya terukur dari mulai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi amal kita itu kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita memperoleh 10 kali lipat pahala dari amal tersebut, paling sedikitnya. Didasarkan kepada ayat Al-Qur'an, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan 10 lipat kebaikan. Sementara kalau kita melakukan keburukan, kita hanya dibalas dengan satu fala yujza illa mithlaha, hanya dibalas dengan yang serupa dengan itu. Kemudian batas ujung batas yang lain itu adalah 700 kali lipat. Ini juga saya kira didasarkan kepada ayat Al-Quran yang berbunyi wa masalul ladzina, ada wawunya, tidak ada waw, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah itu, perumpamaan yang dia infakkan itu sama seperti sebuah biji. Ambatat sab'a sanabil, biji itu kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkai fi kulli sumbulah mi'atu habba, ada 100 biji yang lain. 7 tangkai kali 100, 700 kali.
Jadi 700 kali lipat dari amal yang dia lakukan pahalanya. Tapi kemudian dilanjutkan di situ ilas shaum atau ilas siyam. Dalam kitab saya ini disebut dengan ilas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang akan membalas orang yang melakukan puasa itu dengan amal puasanya tadi. Jadi kecuali puasa. Kalau kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran itu, kata sebagian ulama, dalam Al-Quran itu setidaknya ada 3 perbuatan atau 3 amal yang dijanjikan pahala yang tidak ada batasnya. Pahala yang tidak ada batasnya itu berarti tidak mengikuti aturan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat tadi itu. Yang pertama, tidak semua dalam Al-Quran saya kira. Yang hadis, yang puasa ini dalilnya. Kemudian yang kedua, yang pertama puasa, yang kedua itu adalah kesabaran. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, innama, ada wawunya tuh, wa innama atau innama? Wa innama yuwaffas sabiruna, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang-orang yang sabar itu akan ditunaikan oleh Allah, akan dibayar oleh Allah pahalanya itu, balasannya itu bighairi hisab, tanpa hitungan, jadi tanpa batas. Kemudian yang nomor tiga adalah memaafkan dan mendamaikan orang lain, mendamaikan orang yang bertikai. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan orang lain, wa aslaha, dan mendamaikan orang yang bertikai, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya Allah yang akan menanggung, membalas, dan menghitungnya. Jadi tiga amal ini setidaknya, mungkin ada amal-amal yang lain, tapi setidaknya 3 amal ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal-amal yang pahalanya tidak terbatas. Nah, kemudian dalam hadis yang tadi itu, bagian yang paling banyak dibahas oleh para ulama itu ya bagian yang terakhir ini, fa innahu li wa an ajzi bihi. Ada 2 bagian di situ. Yang pertama fa innahu li, kemudian yang kedua wa an ajzi bihi. Yang pertama, apa maksudnya puasa itu adalah milikku? Bukankah semua ibadah itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa puasa itu dikhususkan oleh Allah dengan pernyataan fa innahu li, bahwa puasa itu adalah milikku? Ini banyak sekali pernyataan atau pendapat-pendapat para ulama menyangkut tentang apa makna dari firman Allah dalam hadis qudsi ini, fa innahu li. Yang kalau dalam kitab Ithaf itu Ithafus Sadal Muttaqin, itu syarahnya Ihya Ulumuddin, itu disebutkan setidaknya ada 6 pendapat. Misalnya salah satu pendapatnya itu adalah bahwa yang dimaksud dengan fa innahu li itu bahwa la hadza lis-shaim. Jadi tidak ada orang yang berpuasa itu tidak memperoleh bagian dari puasa yang dia lakukan. Apa yang dia dapatkan dari puasa itu? Ya selain pahala maksudnya. Ya hanya lapar, haus gitu. Meskipun tentu saja dalam teori-teori medis modern itu kan disebutkan juga bahwa puasa itu bisa memberikan faedah dalam bentuk kesehatan. Dalam hadis juga ada sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang menyatakan bahwa fa innahu li itu berhubungan dengan karakter dasar puasa. Puasa itu kan kita meninggalkan makan dan minum. Zat yang tidak makan dan tidak minum itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita melakukan puasa, kita tidak makan dan tidak minum, kita sebetulnya sedang melakukan sesuatu yang oleh para ulama disebut dengan at-takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena itulah kemudian shaum itu disebut fa innahu li. Itu pendapat yang kedua. Ada lagi pendapat yang menyatakan bahwa, tapi pendapat ini kemudian ditolak oleh banyak ulama juga. Pendapat yang bilang begini, fa innahu li itu maksudnya kalau amal-amal ibadah yang lain itu tidak bisa
tidak bisa dikurangi, tidak bisa dijadikan bahan untuk membayar. Sebentar. Kalau amal-amal ibadah yang lain itu bisa digunakan untuk, bisa dituntut oleh orang lain untuk dibayarkan sebagai balasan atas tanggungan atau keburukan yang kita lakukan kepada orang lain. Jadi misalnya seseorang melakukan keburukan kepada orang lain, maka nanti di hadapan Allah di hari kiamat, orang ini yang dizolimi tadi itu bisa menuntut agar Allah memberikan sebagian dari pahala orang yang zolim tadi kepada dirinya. Nah, kata orang yang punya pendapat tadi, kecuali kecuali puasa. Jadi puasa itu pahalanya tidak bisa diberikan kepada orang lain. Tapi pendapat ini kemudian ditolak oleh banyak ulama karena ada satu hadis yang nasnya itu sharih menyatakan bahwa puasa itu, hadis yang terkenal itu yang tentang muflis, orang yang bangkrut nanti di hari kiamat itu bukan orang yang tidak membawa harta, tapi orang yang nanti di hari kiamat datang membawa pahala yang banyak, tapi kemudian dia juga membawa catatan-catatan dosa-dosa sosial yang banyak juga. Dia menyakiti orang lain, dia menghina orang lain, dan macam-macam. Kemudian orang-orang yang dizalimi nanti datang kepada Allah dan menuntut agar agar pahala orang ini ditransfer gitu, kira-kira ditransfer ke dia. Maka kemudian pahala puasanya ya diambil, pahala sholatnya diambil, pahala zakatnya diambil, dan seterusnya, sampai orang ini kemudian tidak punya lagi amal, tidak punya lagi pahala. Dia yang awalnya membawa banyak modal gitu kira-kira, tapi kemudian setelah dilakukan perhitungan dengan orang-orang yang lain, habis modalnya semua. Bahkan terakhir ketika dia sudah tidak punya lagi apa-apa untuk diberikan kepada orang lain, maka dosanya orang yang dizalimi itulah yang kemudian dipindahkan kepada dia, dan kemudian dia masuk ke dalam neraka. Nah, hadis ini secara tegas menunjukkan as-saw, sehingga pendapat yang ini kemudian tidak diterima oleh banyak ulama karena bertentangan dengan sebuah nas dari hadis yang dengan tegas menyatakan bahwa pahala puasa itu juga bisa ditransfer kepada orang yang kita zalimi. Kemudian ada juga pendapat yang menyatakan bahwa disebut dengan fa'innahu li itu karena puasa itu tidak lazim digunakan untuk alat taqarrub kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarah agama-agama itu tidak ada satupun agama selain agama samawi, ya, selain agama yang berasal dari Allah. Kalau agama Yahudi, agama Kristen yang asli itu kan berasal dari Allah, agama samawi itu. Nah, selain agama-agama itu tidak ada satupun agama yang menjadikan puasa itu sebagai alat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lazim juga digunakan itu untuk taqarrub kepada orang lain. Misalnya kita bisa melakukan taqarrub atau pendekatan kepada orang lain dengan amal-amal yang menyerupai sholat. Sholat itu kan intinya berdoa, intinya mengingat. Kita kan bisa melakukan pendekatan kepada orang lain dengan cara mengingat dia, dengan cara memuji dia, dengan cara bersujud kepada dia misalnya, bisa. Zakat itu kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita juga bisa melakukan pendekatan kepada orang dengan memberikan hadiah kepada orang tersebut. Jadi yang begitu-begitu, haji itu berkunjung, al-hajju itu az-ziyarah, berkunjung. Kita juga bisa melakukan pendekatan kepada orang lain dengan mengunjunginya. Tetapi tidak ada orang melakukan pendekatan kepada seseorang dengan berpuasa. Saya mendekati kamu dengan cara menahan lapar dan haus, nggak ada. Karena itu ini salah satu tafsir, salah satu penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama untuk menjelaskan makna fa'innahu li dalam hadis ini. Tapi nanti kita akan lihat bahwa di bagian belakang dari kitab Asharus Shaum ini, Imam Ghazali juga memberikan pendapat beliau tentang apa yang dimaksud dengan puasa itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bihi, dan hanya aku yang akan membalas langsung pahala bagi orang yang melakukan puasa itu, tentu saja dengan tanpa hitungan seperti yang tadi telah kita sampaikan. Waqad qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tadi ini sudah kita jelaskan ayat ini, bahwa
Ini menjelaskan tentang pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar, dan pahala itu bighairi hisab, tanpa hitungan. Wasaumu nisfu sabri, sementara puasa adalah separuh dari kesabaran. Faqad jawaza thawabuhu, maka sungguh jawaza melampaui, thawabuhu pahala dari puasa itu, qanunat takdir wal hisab, aturan-aturan takdir, takdir penilaian, wal hisab dan penghitungan. Jadi pahala puasa itu melampaui aturan-aturan penilaian dan penghitungan pahala yang biasa dilakukan untuk amal-amal ibadah yang lain. Jam berapa ya? Hah? Jam 9. Baik. Kemudian Imam Ghazali menambahkan dengan ungkapan wanahika fi ma'rifati fadlihi. Wanahika itu artinya wakafika atau yakfika, kita biasa pakai kata yakfika, dan cukuplah bagi kamu fi ma'rifati fadlihi, untuk mengetahui keutamaan puasa itu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, firman atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, dan demi dia yang nafsi diriku biyadihi berada di tangannya. Ini sumpah dengan nama Allah sebetulnya. Jadi demi Allah, la khulufu famis shaim, khulufu famis shaim, khuluf itu artinya raihatu taghayyuril fam, jadi aroma yang muncul dari mulut karena biasanya karena kita lama tidak makan misalnya. Jadi orang tidur misalnya kan lama dia tidak memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, maka aroma yang muncul di dalam mulut karena perubahan kimiawi mungkin di dalam mulut akibat dia tidak makan berapa lama, itu disebut dengan khuluf. La khulufu famis shaim, perubahan aroma yang ada di mulut orang yang berpuasa itu, atyabu, atyabu itu lebih harum, indallahi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, min rihil miski, dibandingkan dengan aroma minyak misik. Misik itu salah satu wewangian yang paling disukai oleh Rasulullah, dan dia, misik itu berasal dari, salah satu bahan utamanya itu adalah berasal dari binatang, rusa atau kijang. Jadi misik. Nah ini juga memicu diskusi di kalangan para ulama. Sebetulnya yang dimaksud dengan ada dua materi setidaknya yang dijadikan bahan diskusi oleh para ulama tentang makna hadis ini. Pertama, apakah hadis ini maknanya itu majazi atau hakiki? Jadi apakah aroma yang muncul dari mulut orang yang berpuasa itu, aroma yang tidak menyenangkan secara lahiriah itu betul-betul dicintai oleh Allah dalam maknanya yang hakiki, atau semata-mata majazi saja? Nah, sebagian ada yang bilang hakiki, sebagian ada yang bilang majazi. Kemudian materi kedua yang didiskusikan juga, apakah fadilah dari khuluf tadi itu, dari aroma mulut orang yang berpuasa itu berlangsung di dunia dan di akhirat, atau hanya di akhirat saja? Jadi bernilai lebih dibandingkan dengan aroma misik itu di sisi Allah itu nanti pada hari kiamat, atau di dunia dan di akhirat? Sebagian menganut pendapat yang pertama, sebagian menganut pendapat yang kedua. Tetapi saya kira kita tidak usah terlalu berpusing-pusing dengan perdebatan itu. Saya kira salah satu pesan paling mendasar dari hadis ini adalah bahwa puasa itu, salah satu fadilah paling besar dari puasa itu adalah mentransendensikan diri kita, mengangkat derajat diri kita hingga ke tingkat yang paling maksimal. Antum bisa bayangkan begini, aroma yang tidak menyenangkan itu adalah sesuatu yang pada dasarnya juga tidak disukai dalam agama Islam.
Kalau kita mau berangkat ke masjid misalnya, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memakai wewangian. Kalau kita mau berkumpul dengan orang-orang yang banyak, dengan orang lain, kita jangan sampai badan kita, pakaian kita menimbulkan aroma yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Rasulullah tidak suka kalau kita habis makan bawang putih misalnya, karena aromanya tidak menyenangkan, kemudian kita berkumpul dengan orang lain tanpa membersihkan mulut terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya aroma-aroma yang tidak menyenangkan itu juga tidak baik untuk tidak kita bersihkan sebelum kita bertemu dengan orang lain. Siwak itu, membersihkan mulut, itu dianjurkan sebelum kita melakukan sholat, setiap sholat. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalau saya tidak khawatir akan memberatkan kepada umatku, saya akan wajibkan mereka untuk melakukan siwak setiap sebelum sholat. Jadi pada dasarnya aroma-aroma yang tidak menyenangkan itu, termasuk aroma mulut, itu adalah sesuatu yang tidak baik dalam ajaran agama. Tetapi antum bisa bayangkan bahwa dengan puasa, sesuatu yang tidak menyenangkan yang di dalam diri kita yang biasanya dalam kondisi normal itu diperintahkan untuk dihilangkan, itu dinilai lebih baik, lebih afdol, lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan aroma misik. Apa yang menyebabkan aroma mulut yang tidak menyenangkan itu menjadi lebih afdol, lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan aroma misik? Apa? Puasa. Maka puasa itu sebetulnya apapun maknanya, majazi atau hakiki, hadis ini sebetulnya menyampaikan pesan kepada kita bahwa puasa itu meningkatkan kualitas kita hingga ke tingkat yang paling maksimal, hingga kadar di mana sesuatu yang tidak menyenangkan dari diri kita dinilai sangat baik, sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa dikiaskan ke hal-hal yang lain, bahwa puasa kita ini adalah salah satu alat untuk mentransendensikan diri kita, mengangkat derajat dan kualitas diri kita jisman waruhan untuk sampai kepada tingkat yang paling optimal sebagai manusia. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, innama yadharu syahwatahu, sesungguhnya orang yang berpuasa itu yadharu syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu wa syarabahu, makan dan minumnya, li ajli, hanya untukku. Makna hanyanya itu diperoleh dari kata innama, yang dalam balaghah disebut dengan adatul qasri, yaitu alat untuk al-qasr, untuk membatasi. Jadi membatasi bahwa orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya hanya li ajli, untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasaumu li wa ana ajzi bihi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis yang lain, lil jannati babun, di surga itu ada pintu. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa surga itu punya 8 pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan, ada satu pintu yang disebut dengan nama ar-rayyan. Ar-rayyan itu berasal dari kata rawiya yarwa. Itu berbeda dengan kata rawa yarwi. Jadi kalau rawa yarwi itu artinya meriwayatkan, kalau rawiya yarwa itu artinya balaghal kamal fi syurbi. Jadi ya, mungkin kasarnya kenyang karena minum sehingga dia sudah tidak haus lagi. Itu kata rawiya yarwa. Ana rawi itu misalnya, itu berarti saya sudah kenyang air, saya sudah tidak butuh minum lagi. Royan itu demikian artinya, sehingga penamaan pintu, salah satu pintu di surga dengan ar-royan itu sesungguhnya berhubungan dengan bagaimana kita melakukan puasa. Bahwa karena kita meninggalkan makan dan minum di dunia ini ketika kita berpuasa, maka salah satu pintu yang disiapkan untuk kita, untuk orang-orang yang berpuasa di dunia, dinamai dengan ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan dimasuki pintu itu kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa nanti akan diseru di hari kiamat itu, ayyuhas shaimun,
pintu Rayyan sudah dibuka, silahkan kalian masuk. Begitu akhir orang-orang yang berpuasa, ahli puasa itu sudah masuk ke dalam Ar-Rayyan ini, maka pintu itu ditutup. Tidak ada lagi orang-orang yang selain ahli puasa itu yang bisa masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan tersebut. Wa huwa mau'udun biliqa'illahi ta'ala fi jaza'i saumihi. Dan huwa, dan orang yang berpuasa itu mau'udun, diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala, biliqa'illah, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, fi jaza'i saumihi, sebagai bagian dari balasan puasanya itu. Liqa'ullah itu, bertemu dengan Allah itu adalah salah satu nikmat yang paling besar. Bahkan menurut banyak ulama, ru'yatullah atau al-liqa' ma'allah itu adalah nikmat tertinggi yang diberikan kepada ahlul jannah. Jadi ahlul jannah itu punya banyak nikmat. Nikmatnya tidak terbayangkan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Tidak bisa dilihat oleh mata kita di dunia ini, tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terlintas di hati kita nikmat-nikmat surga itu. Tetapi nikmat yang paling tinggi adalah ru'yatullah, adalah melihat atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam hadis ini dijanjikan akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa sebagai balasan dari puasa mereka itu. Oh ya, satu hal yang juga penting untuk kita ketahui bersama, bahwa dalam kitab Ihya Ulumuddin ini memang ada banyak hadis-hadis yang dhaif. Salah satu ulama yang menulis kitab paling masyhur untuk memberikan penilaian kepada hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya itu namanya Al-Imam Al-Iraqi. Beliau menulis kitab judulnya Mughnil Asfar. Nah, sebentar. Al-Mughni Anil Asfar fil Asfar, kalau nggak salah gitu judulnya. Jadi asfar yang pertama itu jamak dari sifrun, yang artinya kitab. Asfar yang kedua itu jamak dari safar, yang artinya perjalanan. Sehingga kitab itu kalau dimaknai judulnya itu artinya kira-kira ini kitab yang membuat kalian tidak membutuhkan kitab dalam perjalanan. Sehingga hanya dengan bawa kitab tipis itu kita sudah bisa mengetahui apa kualitas hadis-hadis yang ada dalam seluruh kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di kitab yang saya punya ini sebetulnya itu dimasukkan ke dalam catatan kaki, sehingga ini terbitan, kitab saya ini terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah DKI Beirut. Ini dicantumkan di catatan kaki. Misalnya hadis yang barusan kita baca itu, ini ada di nomor 6. Itu disebutkan hadisu lil jannati babun yuqalu la ar-Rayyan akhrajahu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim min hadits Sahal bin Sa'ad. Jadi disebutkan di situ hadis yang sebentar carikan yang hadis yang as-sabru nisful iman tadi, misalnya akhraja Abu Nuaim fil Hilyah wal Khatib Al-Baghdadi fit Tarikh Baghdad min hadis Ibnu Mas'ud bi sanadin hasanin. Jadi ada itunya. Artinya kalau nanti kita mempelajari kitab Ihya Ulumuddin, kita perlu juga, kalau tidak ada di catatan kakinya misalnya, kita perlu juga memiliki kitab Al-Mughni Anil Asfar tadi, karangannya Imam Al-Iraqi. Al-Iraqi ini ahli hadis. Beliau menulis kitab Alfiyah. Jadi Alfiyah itu tidak hanya ada dalam nahwu saja, bukan hanya karangannya Imam Malik saja, tapi Alfiyah juga Al-Iraqi menulis Alfiyah, bait-bait yang berjumlah seribuan itu, tapi tidak di bidang nahwu, tapi di bidang ulumul hadis. Jadi Alfiyatul Iraqi fi ulumul hadis, dalam bidang ulumul hadis, dan beliau yang melakukan takhrij dan penilaian terhadap hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya ini. Dan hadis-hadis yang dhaif itu memang dicantumkan oleh Imam Ghazali sebagian besar dalam
dalam bagian fadailul amal. Dan dalam fadailul amal itu para ulama biasanya sebagian besar ulama biasanya agak sedikit longgar dalam melakukan penilaian terhadap hadis-hadisnya dengan beberapa syarat. Nanti antum pelajari itu di kitab mustalah. Ada beberapa syarat yang diajukan oleh para ulama sebagai dasar kebolehan kita menggunakan hadis-hadis yang dhaif di dalam bagian fadailul amal. Ada satu syarat memang yang agak alla yakuna dha'fuhu syadidan. Jadi bahwa dhaifnya itu tidak terlalu gitu. Jangan sampai tingkat maudhu misalnya, tingkat hadis palsu itu terlalu. Itu tidak boleh digunakan termasuk dalam fadailul amal. Ya saya kira itu mungkin sudah jam 9 ini, atau kita jadi di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan di hadis berikutnya, yaitu lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Saya kira demikian pengajian kita malam ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menganugerahkan kepada kita barokah dari Imam Ghazali, dari para ulama, dari para guru-guru kita. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.